Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Marsanda Gunawan dengan NIM 1502621080 dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Yang terhormat Bu Ratu Amelia Avianti selaku dosen mata kuliah kompetisi pembelajaran kali ini. Izinkan saya dari kelompok 2 dengan bab sensor akan menjelaskan displacement transducer karena itu bab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bagian yang akan saya bahas lebih lanjut itu tentang displacement transducer. Nah, perkembangan sensor saat ini semakin maju dengan adanya pengembangan sistem teknologi dan jenis material yang digunakan. Selain itu, kebutuhan sensor dan sistem sensor tidak hanya pada bidang industri, tapi juga merambah pada bidang lain seperti otomotif, teknologi pengolahan, bangunan, medis, serta komunikasi. Salah satu jenis sensor yang dikembangkan pada saat ini yaitu sensor untuk mengetahui perubahan pergeseran tanah untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor, yang merupakan bencana yang sangat sering terjadi di negara kita itu, yaitu Indonesia. Dan sensor perpindahan pergeseran ini yang akan saya bahas itu berupa displacement transducer, yaitu sensor posisi yang merupakan sensor yang melaporkan posisi suatu benda dengan mengacu pada rujukan tertentu. Pengukuran posisi ini dapat dilakukan dengan cara analog dan digital. Untuk pergeseran yang tidak terlalu jauh, pengukuran dapat dilakukan secara analog, dan kalau jarak pergeserannya itu jauh, maka kita bisa menggunakan digital. Nah, hasil dari sensor posisi ini dapat digunakan untuk mengukur perpindahan linear atau angular. Teknis perlakuan sensor dapat dilakukan dengan cara terhubung langsung atau kontak maupun yang tidak langsung atau tanpa kontak. Nah, displacement transducer itu ternyata ada banyak nih, tapi yang akan saya bahas lebih lanjut, lebih detail yaitu tentang LVDT. LVDT itu apa sih? Dan singkatan dari apa? Maka selanjutnya akan saya bahas. LVDT atau Linear Variable Differential Transformer, yaitu sensor yang bekerja didasari oleh prinsip-prinsip transformator diferensial, di mana variabelnya ditentukan oleh pasangan lilitan antara primer dan sekunder yang ada pada sensor ini. Jadi di sensor ini tuh ada dua lilitan, yaitu sekunder dan primer. Nah, sensor LVDT ini pertama kali dirintis oleh Savatage pada tahun 1940, dan sejak itulah bentuk-bentuk sensor ini banyak dikembangkan dan diaplikasikan. Selain itu, LVDT juga telah dimodelkan dan dianalisis dengan teori medan elektromagnetik, dan kinerja LVDT itu ditentukan oleh geometri transducer, variasi eksistensi, arus, dan frekuensi untuk menentukan kinerja yang diusulkan. Nah, karena itu penjelasan tadi tentang LVDT, di situ ada gambar yang menjelaskan LVDT itu dari electromechanical transducer sensor, dan ada 4. Ada good accuracy, high resolution, good sensitivitas. Nah, itu kayak keuntungannya gitu kalau misalkan kita pakai LVDT. Nah, itu ada dua lilitan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu primary coil dan secondary coil. Dan primarinya itu ada dihimpit antar sekunder, dua lilitan sekunder. Dan adanya soft iron core yang masuk atau bergerak di dalam lilitan tersebut. Lalu ada prinsip kerja sistem servo gaya imbang. Yang pertama itu terminal keluaran dari sebuah transformator masukan dan transformator imbang dihubungkan seri secara berlawanan. Yang kedua, penjumlahan aljabar dari kedua tegangan diumpankan ke sebuah penguat yang mengemudi sebuah motor dua fase. Dan bila kedua transfo berada pada posisi referensinya, penjumlahan tegangan 0 dan tidak ada tegangan diserahkan ke servo motor. Bila ini trafo, masukan dijauhkan
dari posisi referensinya oleh sebuah masukan pergeseran yang diberikan dari luar. Timbul tegangan keluaran ke penguat sehingga motor berputar. Selanjutnya, poros motor digandeng secara mekanis ke inti trafo imbang karena keluaran trafo imbang ini melawan keluaran trafo masuk. Motor terus berputar sampai keluaran kedua trafo tersebut sama. Dan yang terakhir, indikator pada poros motor dikalibrasi agar menunjukkan pergeseran trafo imbang dan secara tidak langsung menunjukkan pergeseran dari trafo masukan. Ya, jadi itu prinsip sistem kerja servo gaya imbang. Nah, di dalam cara kerjanya LVDT itu ada fase 1, 2, 3 yang tadi saya jelaskan, dan pada fase pertama itu menghasilkan rumus yaitu output EMV atau E itu E1 dikurang E2 sama dengan 0 karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, seperti itu. Nah, pada kasus yang kedua itu kita menghasilkan E-nya itu positif karena secondary yang dimasukin sama arusnya itu sama dengan yang dikeluarkan, makanya hasilnya itu harus positif. Nah, kalau misalkan pada fase yang ketiga itu E1 dikurang E2 sama dengan kita menghasilkan minus karena yang masuk ke dalam primernya itu negatif, sehingga yang keluar itu berupa hasil yang negatif. Lalu ada keuntungan dari LVDT. Yang pertama, kecepatan tinggi. Yang kedua, tidak ada kerugian gesekan. Yang ketiga, output tinggi dan sensitivitas tinggi. Dan yang terakhir, histeresisnya itu tinggi. Lalu ada kekurangan, pasti dari keuntungan ada kekurangannya, yaitu dia sensitif terhadap medan magnet luar. Yang kedua, diperlukan perpindahan yang besar. Yang ketiga, dipengaruhi oleh suhu dan getaran. Selanjutnya itu ada pengaplikasian dari LVDT ini. Yang pertama, dapat digunakan sebagai transducer atau sensor sekunder untuk mengukur gaya, berat, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan otak dalam aplikasi medis. Yang ketiga, untuk memberikan umpan balik perpindahan untuk sistem hidrolik. Dan yang terakhir, untuk mengukur jarak antar logam yang mendekati selama pengelasan gesekan. Mungkin dari penjelasan displacement transducer dan lebih masuknya ke LVDT itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.